Selamat malam Bapak Ibu serta Saudara Eyang Kakung Eyang Putri dimanapun panjenengan berada. Kembali lagi kita masuk dalam program Katekisasi Pangrimat malam hari ini. Kiranya Tuhan menuntun kita dalam perenungan retreat agung, retreat yang mengajak kita semakin dalam merasakan kebesaran Tuhan dan kerapuhan kita. Kita diajak mengenang perjalanan mistik yang dilakukan oleh Yesus dari proses kehidupan, penyalibannya, hingga kebangkitannya. Mari kita awali dengan menyanyikan lagu Hanya Debulah Aku. Hanya debulah aku di alas kaki-Mu Tuhan, sauskan titik Kamu, sabda penuh ampun. Tak layak aku ada menatap wajah-Mu, namun tetap ku percaya meraih Engkau. Hanyalah debu kita, hanya Tuhan saja yang besar. Sadarilah itu dalam kehidupan kita, terlebih pada masa retreat agung ini. Ampun seribu ampun, hapuskan dosa-dosaku, segunung sesal ini ku ujuk padamu. Tak layak aku ada menatap wajah-Mu, namun tetap ku percaya meraih Engkau. Tak layak aku ada menatap wajah-Mu, namun tetap ku percaya meraih Engkau. Bapak Ibu yang kakung yang putri dan saudara-saudaraku yang terkasih, mari sebelum kita bersama merenungi sabdanya, kita memohon petunjuk dalam doa. Mari kita berdoa. Syukur kehadirat-Mu Tuhan atas perjalanan hidup yang Engkau teladankan melalui diri Yesus. Kiranya Tuhan, dalam masa retreat agung ini, kami mampu merenunginya dan menyadarkan diri dalam diri kami bahwa kami rapuh, dan biarlah Engkau semakin besar di dalam hidup kami. Biarlah Engkau sendiri yang menuntun langkah kami. Pada kesempatan hari ini juga Tuhan, kami berdoa untuk saudara kami yang sedang isolasi mandiri. Kuatkan, teguhkanlah hati mereka. Kiranya Kau tuntun mereka, kiranya Kau perlengkapi mereka. Tak lupa juga Tuhan, kami berdoa untuk saudara kami yang sakit. Kiranya Kau kuatkan, Kau pulihkan mereka, agar dapat pulih seperti sedia kala seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Keluarga yang mendampingi kiranya Kau berkati, Kau berikan kebijaksanaan. Tak lupa juga Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam berproses keberdukaan.
perlengkapi, kuatkan mereka, hiburlah mereka. Kiranya keluarga ini dapat berproses dengan baik, berpulih dari keberdukaan, mengubah rasa duka menjadi rasa yang semangat dalam hidupnya, dan menginspirasi keluarga-keluarga yang lain yang sedang berproses dalam keberdukaan juga. Tuhan, kami sebentar lagi hendak merenungi sabda-Mu. Bersabdalah kepada kami, Tuhan. Bukalah mata hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, bacaan kita saat ini terambil dari Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai dengan 60. Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai dengan 60 yang demikian. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu Dia. Mereka menyeret Dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa dan katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tangguhkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan, merenunginya, dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak, Ibu, serta Saudara, tema kita yaitu mengikuti jejaknya. Mengikuti jejaknya. Ada tokoh yang menarik yaitu Thomas Kempis, seorang teolog kala itu, biarawan, dan juga mistikus Kristen. Nah, itu cukup terkenal di masa-masa abad pertengahan. Kok mistikus Kristen? Mistikus Kristen itu orang yang mencoba menggali sisi spiritual Kristen. Jadi bagaimana pengalaman iman, kedekatan iman kepada Tuhan itu cukup mereka gali setiap hari, setiap waktu, sehingga bisa disebut istilahnya mistikus Kristen. Nah, Thomas Kempis atau nama aslinya adalah Thomas Hammerken. Memang dia lahir di daerah Kempis kala itu. Ada beberapa buku yang dia tulis, bahkan artikel-artikel juga. Dan salah satu buku yang terkenal itu adalah The Imitation Christi. The Imitation Christi, atau dalam bahasa Indonesia juga diterjemahkan yaitu Mengikuti Jejak Kristus. Ada salah satu bagian tulisan yang menarik yang pernah dia suratkan, yang kurang lebih demikian. Yesus memang mempunyai banyak pengikut yang ingin dimuliakan di surga, tetapi hanya sedikit yang bersedia memanggul salib bersama Dia. Banyak yang ingin menikmati penghiburan dari Yesus, tetapi hanya sedikit yang sanggup menderita pencobaan bersama Dia. Banyak sekali yang suka duduk makan bersama Yesus, tetapi hanya sedikit yang bersedia ikut berpuasa bersama Dia. Semua orang ingin bersukaria dengan Yesus, tetapi hanya sedikit jumlahnya yang mau menderita sengsara bersama Dia. Memang banyak yang mengikuti Yesus hingga saat ini. Bahkan saat untuk mengikuti ketika memperingati memecah-mecahkan roti. Tetapi hanya sedikit yang mau mengikuti Dia hingga Dia minum piala kesengsaraan.
Banyak yang menghormati Yesus karena mujizat-mujizatnya, tetapi sedikit yang mengikutinya hingga kayu salib. Banyak yang memuji dan meluhurkan Yesus selama mereka menerima penghiburannya. Namun, apabila mereka ditinggalkan Yesus sendirian, meskipun hanya sebentar, mulailah mereka berkeluh kesah atau jatuh di dalam lembah kesedihan. Ini adalah bagian dari tulisan Thomas Kempis yang juga menggelitik sebenarnya kalau kita mau merasakan begitu dalam kekuatan harapan dari tulisan ini. Bayangkan banyak pengikut, tetapi hanya sedikit. Banyak yang ingin dan merasakan sukacita mujizat Yesus, tetapi hanya sedikit yang mau bersedih, memikul salib, bahkan turut meminum atau menerima cawan kesengsaraan. Ketika Yesus pergi, mulailah orang berkeluh kesah, bahkan bergulat di dalam kesedihan. Refleksi teologis, refleksi mistik, spiritual yang dirasakan oleh Kempis ini, itu juga yang dapat kita lihat dari tokoh yang luar biasa yang kita juga ketahui, yaitu Stefanus. Stefanus adalah orang yang mendedikasikan pelayanannya terhadap para janda, yatim, bahkan orang miskin. Proses perjalanan kehidupan Stefanus dalam melayani tentu tidak mudah. Ya, bisa dikatakan dia memanggul salib. Pelayanan itu pun tidak diterima dengan baik oleh orang-orang di sekelilingnya. Bahkan dia dianggap sebagai orang yang menistakan agama Yahudi kala itu. Bisa dibayangkan, cacian, cemoohan, penyingkiran dari lingkungan. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, awal-awal pelayanannya dia masih bisa menampik tuduhan itu. Akan tetapi, kerapuhan Stefanus itulah yang akhirnya membawa kepada titik dia tidak mampu lagi menampik desakan, tuntutan, atau bisa dikatakan cacian, ya tudingan-tudingan yang tidak benar sebenarnya terhadap dirinya. Kelemahan, kerapuhan yang harus dirasakan Stefanus harus dibayar mahal dengan nyawa, siksaan. Bapak, Ibu, Saudara, kita tahu tadi bahwa Stefanus mengatakan, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Ketika Stefanus mengatakan itu, dia sedang berhadapan di bawah kaki Saulus. Saulus, atau yang kemudian menjadi Paulus. Bagaimana penyiksaan yang luar biasa. Tetapi kesungguhan pelayanan Stefanus, yang tentu pelayanan tadi didasarkan atas iman, kegigihan, dan totalitas, itu betul-betul mengarahkannya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, ketika Stefanus mengatakan, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku," itu wujud-wujud penyerahan yang luar biasa. Kalau selama pelayanannya dia sudah menyerahkan betul kepada Tuhan, bahkan hingga titik terakhir kehidupannya, dia mengatakan lagi, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Ini bisa dikatakan bagian dari puncak spiritualitas dari Stefanus. Terlebih di bagian akhir, dia mengatakan, "Tuhan, janganlah tangguhkan dosa ini kepada mereka. Tuhan, jangan tangguhkan dosa ini kepada mereka." Kita melihat ada dua hal yang menarik.
puncak spiritualitas penyerahan, dan puncak penerimaan. Penerimaan dari keadaan. Memang Bapak Ibu Saudara, background lokasi atau tempat itu, tempat di mana ketika Stefanus mengatakan ini adalah di mahkamah peradilan. Kalau itu memang dia betul-betul di hadapan Stefanus, di hadapan Saulus dan orang-orang yang membenci dia. Bapak Ibu, puncak spiritualitas dari Stefanus inilah yang juga mau dilihat oleh Thomas dalam pergumulan dia menjadi seorang mistikus Kristen. Kita juga diajak untuk betul-betul dalam masa retret agung ini merenungi bagaimana spiritualitas akan kekristenan betul-betul kita hayati dalam kehidupan kita. Setidaknya dari tulisan-tulisan Thomas tadi, dan kita melihat sosok Stefanus secara sekilas, bisa menjadi perenungan kita yang lebih dalam. Sudahkah kita betul-betul mengikuti jejaknya? Sudahkah kita betul-betul mengarahkan hati kepada Tuhan? Ada yang menarik ketika kita mencoba dalam bercandaan-bercandaan di lingkungan warga itu adalah kalau beberapa orang itu ke gereja ketika Paskah, ketika Natal, dan ada juga yang ke gereja ketika perjamuan. Nah, salahkah orang-orang itu? Tidak salah. Itu baik. Tetapi ingat, kalau ke gereja hanya beberapa momentum itu, kita perlu menarik lebih dalam. Apa alasan kita mengikuti ibadah ketika momen-momen itu? Perlu lebih dalam spiritualitas dalam mengikuti Yesus. Itu perlu menjadi bagian dalam hati dan pikiran kita. Kalau hanya mengikuti gemerlapnya ritual-ritual yang diadakan oleh gereja, hati-hati. Thomas mengingatkan akan tadi. Banyak orang yang mengikuti makan bersama, jamuan bersama dengan Yesus, tetapi sedikit yang mau menerima cawan piala kesengsaraan. Banyak orang yang ingin mujizat-mujizatnya dari Yesus, tetapi hanya sedikit yang mau menanggung salib bersama dia. Bapak Ibu, mari dalam masa ini kita menundukkan hati. Kita itu rapuh di hadapan Tuhan. Maka waktu 40 hari ke depan dalam masa retret agung ini, untuk perenungan lebih dalam, lebih baik berubah saat ini daripada tidak sama sekali. Lebih baik mulai menata diri mengarahkan kepada Tuhan daripada tidak sama sekali. Mari kita meneladani dengan apa yang dikatakan oleh Thomas. Dan kita juga mencoba melatih spiritualitas kita seperti Stefanus. Kita malah belajar untuk memikul salib, mau menerima cawan piala kesengsaraan. Tidak hanya enaknya saja, tidak hanya menginginkan mujizatnya Tuhan saja, tetapi kesetiaan kita taruhkan di situ. Selamat mengarungi pesiarahan dalam retret agung ini. Kiranya Tuhan menuntun dalam perenungan kita hari lepas hari. Gusti berkahi. Amin. Saat teduh untuk kita. Tuhan, ajarlah kami untuk setia mengikuti jalan-Mu. Ajarlah kami semakin mengerti mendalami Engkau, bukan semata-mata
untuk memuaskan diri kami mengikuti Engkau. Tetapi Tuhan, kami ingin meladani sabda-Mu seperti hamba-Mu Thomas dan Stefanus. Ajarlah kami menjadi pribadi yang mampu mengolah spiritualitas kekristenan kami dalam kehidupan kami. Tuntunlah kami Tuhan dalam retreat agung ini, retreat penghayatan akan pribadi Yesus yang cukup berspiritual. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan hidup kehidupan kami. Amin. Mari kita tutup katekisasi pangerimat pada malam hari ini dengan bersama-sama menyanyi Kidung Jemaat 375. Saya mau ikut Yesus. Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Mari kita ulangi sekali lagi. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Demikianlah katekisasi pangerimat pada malam hari ini. Kiranya Tuhan berkati kita dan menuntun kita. Selamat malam, Tuhan memberkati.